Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi di channel kami, yaitu channel MS Ethics. Nah, video kali ini yaitu kembali melanjutkan masih tentang ikatan kimia, yaitu bab keberapa ya? Bab ketiga ya. Bab ketiga kan bab pertama itu hakikat ilmu kimia. Silakan dinonton, ada ya di channel kami. Bab kedua tentang struktur atom, dan yang ketiga itu bab ikatan kimia. Nah, sebenarnya ada yang dilangkai ya, bab tentang sistem periodik unsur. Tapi biasanya sih di dalam buku itu digabung ya. Materi tentang sistem periodik unsur digabung di materi struktur atom. Nah, sekarang kita di bab 3 tentang ikatan kimia atau bab ikatan kimia ya. Di part 6 ya, part 6. Oke, saya langsung saja. Jadi lanjutan pada kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Nah, masih tentang ikatan kovalen ya, karena memang sangat panjang kalau di materi SMA itu. Ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi ada lagi istilah ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi tidak semua ya. Ada beberapa senyawa kovalen yang memiliki ikatan koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasi ini prinsipnya sama dengan ikatan kovalen biasa, yaitu dengan prinsip pemakaian bersama elektron atau sharing of electron ya. Bahasa Inggris sedikit toh ya. Kemudian apa bedanya? Ada bedanya di sini. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya berasal dari salah satu atom ya. Ya, jadi ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen, jadi tetap memiliki prinsip yang sama dengan ikatan kovalen karena masih termasuk ikatan kovalen yang di mana ya di sini bedanya, yang pasangan elektron ikatannya atau PEI-nya berasal dari salah satu atom. Nah, jadi kan selama ini kalau ikatan kovalen biasa ya seperti ini. Misalnya ada unsur A memiliki elektrovalensinya 1 dan ada unsur B memiliki juga elektrovalensi 1. Jadi ketika dia berikatan, maka dia untuk memenuhi kestabilan, yaitu kestabilan duplet, maka dia berikatan begini ya, sharing of electron. Kayak begini, jadi stabil. Dia ini kaidah duplet ya, atau kalau kita garisnya begini. Ini ikatan kovalen biasa ini ya. Ini ikatan kovalen biasa. Saya singkat IK saja supaya cepat. Kemudian kalau koordinasi begini bentuknya dia. Jadi ada keadaan misalnya A tidak memiliki elektrovalensi karena mungkin lepas ya. Nah, baru ada B yang memiliki elektrovalensi misalnya 2. Nah, makanya AB ini bisa berikatan juga walaupun A ini tidak memiliki elektrovalensi. Nah, menjadi kayak begini. Nah, kita lihat begini. Nah, jadi pasangan elektron ini yang dipakai pada ikatan kovalen koordinasi itu berasal dari salah satu saja, berasal dari B. Jadi seakan-akan ini B memberikan elektron ke A. Jadi kayak ada serah terima elektron di situ. A sebagai akseptor atau penerima, sedangkan B sebagai pendonor atau pemberi pasangan elektron. Nah, tapi
prinsip ikatannya tetap seperti ikatan kovalen, yaitu dipakai secara bersama-sama. Jadi kayak begini. Nah, seperti yang saya gambarkan. Jadi kalau tulisan garisnya kayak begini dia ya, biasanya kasih begini. Karena ini berasal dari B, dia kasih tanda panah. B. Nah, kayak begini. Maksudnya tanda panah ke A, maksudnya ini B mendonor ke A. Tapi ini bukan serah terima elektron kayak ikatan ion, bukan ya. Tetap berprinsip seperti ikatan kovalen, sama-sama dipakai. Tapi sekali lagi, pasangan elektronnya berasal dari salah satu atomnya. Nah, misalnya contoh yang lain lagi ya. Tidak apa-apa A. Anggaplah dia elektrovalensinya 6 lah, misalnya ya 6. Sedangkan misalnya dia B. Nah, tadi contohnya ini tadi A, yang di A tadi ini tidak ada elektrovalensinya. Kalau yang di A ada ya. Misalnya kalau B dia elektrovalensinya misalnya dia gimana ya? Ya. Sedangkan elektrovalensi B itu misalnya dia 8 ya, misalnya. Anggaplah dia 8. Dia sudah 8. Ya, kayak begini. Jadi ini bisa berkaitan secara kovalen koordinasi. Jadi jadinya kayak begini. Misalnya A. Jadi A tidak memberikan elektron yang untuk dipakai bersama kepada B. Nah, jadi yang dari B saja yang dipakai, misalnya ya. Ya, sehingga dia mengikuti kaidah oktet. Jadi kayak begini, 8, sedangkan A kayak begini. Maka inilah yang contoh dari ikatan kovalen koordinasi. Konsepnya dari kovalen koordinasi. Atau kalau dalam bentuk garisnya, struktur garisnya kayak begini. A, B. Tanda panah ya, dari B ke A ya, sama. Ya. Nah, makanya A dan B sudah mengikuti kaidah oktet. Ini contoh kalau dia mengikuti kaidah oktet ya. Ini kalau dia kaidah duplet. Nah, kita langsung ke aplikasinya. Misalnya pada senyawa NH4+ misalnya. NH4+. Ya, tentunya pada senyawa NH4+ ya. Saya hapus dulu supaya kasih bagus. NH4+ ya. Tambah di sini ya. Nah, ini terbentuk NH4+ ini terbentuk dari sebenarnya dari begini. Dari NH3 ditambah H+ atau H+. Nah, menghasilkan NH4+. Nah, begini. Jadi ini tidak apa-apa ya, saya tampilkan memang persamaan reaksi. Jadi namanya persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi kimia yang ini NH3 tambah ini menghasilkan ini. Nanti kita pelajari lebih dalam di semester 2-nya ya. Atau tonton video bagian tata persamaan reaksi kimia. Nah, jadi saya jelaskan di sini kenapa ada H+. Jadi nanti kita pelajari itu ada keadaan H+ bisa melepaskan elektron. Jadi H+ kayak begini ya. Jadi dia bisa melepaskan elektronnya kayak begini. Jadi kan H kan 1 nomor atomnya. Nah, dia bisa melepaskan 1 elektron. Jadi dia di sini kan selama ini kita pelajari, saya sampaikan bahwa dia menerima ya, mengikuti kaidah duplet, tapi dia pada keadaan ini, pada keadaan tertentu dia bisa melepaskan 1 elektron. Nah, menjadi H+. Jadi elektronnya sudah tidak ada, habis. Nah, makanya karena elektronnya tidak ada, 0, karena sudah dilepas, makanya biasa dikasih nama proton ya. Karena cuma proton saja di dalam H+. Kan ingat proton sama dengan nomor atom. Nah, makanya biasa dinamakan proton. Tentang ini, tentang H melepaskan elektron itu dipelajari lebih dalam di materi asam basa. Silakan tonton video kami tentang asam basa. Nah, jadi kita sudah terbawas ya di sini ya. Anggaplah Anda sudah paham bahwa memang ada H yang melepaskan 1 elektron. Nanti kita bahas lebih dalam lagi kapan keadaan H melepaskan 1 elektron. Nah, kita kembali dulu ke persamaan reaksinya ini yang di bawah. Nah, yang saya gariskan ya. Coba perhatikan dulu supaya bisa paham. Jadi kita gambar masing-masing struktur Lewisnya.
supaya kita bisa cek bagaimana sih prosesnya, proses ikatan koordinasi. Nah, begini, NH3 kan sudah paham kan NH3 ya, struktur Lewisnya begini ya. Nah, saya langsung saja ya, tidak usah pakai cara lagi karena Anda sudah paham ya. Ya, bagi yang belum paham menuliskan struktur Lewis, silakan tonton di part sebelumnya dari video ini. Nah, NH3 begini ya struktur Lewisnya, ditambah H+. H+ itu struktur Lewisnya H saja ya. Karena kenapa H saja? Karena dia melepas elektron. Jadi tidak ada elektronnya, tinggal lambang atomnya saja H. Nah, menghasilkan NH4+. Jadi begini, karena H tidak ada elektronnya, kayak seperti ini di gambar ini, maka NH3 karena memiliki pasangan elektron bebas, ini bisa dipakai bersama oleh H. Jadi ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi nanti ini H ke NH3 untuk berikatan secara koordinasi. Nah, dipakai sama. Jadi ini pasangan elektronnya, pasangan elektron bebas dari NH3 ini dipakai untuk ikatan kovalen koordinasi dengan H+ yang ini yang tidak ada elektronnya. Menjadi begini. Jadi begini ya, NH4+, NH ini, ini H. Nah, ini tadi H yang masuk ya. Nah, jadi stabil, dia mengikuti kaidah duplet. Tapi ingat, ini pasangan elektronnya berasal dari N ya. Dia berasal dari pasangan elektron bebas dari NH3. Nah, makanya dia bisa berikatan ya. Saya hapus dulu ini. Sorry. Terhapus ya. Bentar. Oke. Nah, jadi untuk penulisan koordinasinya bisa lebih jelas. Bisa lebih jelas di sini lagi di bawahnya. Kayak begini. N, jadi dia mengarah ke H ya. Harus ada tanda panah, ingat, karena koordinasi dia pakai tanda panah. Tanda panah H. Nah, beda dengan H yang di sini, dia hanya ikatan kovalen biasa. Nah, ya memang sih kebanyakan memang yang terjadi pada ikatan kovalen koordinasi itu ya biasanya memiliki PEB atau pasangan elektron bebas. Beginilah prosesnya kalau pada NH4+. Nah, coba lagi saya kasih contoh lagi, misalnya pada senyawa SO2 ya. SO2 misalnya, atau SO3 saja. SO3 sudah di part sebelumnya ya. Kita SO3 saya lagi untuk supaya latihan. Nah, saya pakai cara langsung ya. Nah, misalnya S elektrovalensinya berapa? 6 ya. Karena dia berada di golongan 6A. O juga sama, berada di golongan 6A karena ada 3, berarti dia memiliki elektrovalensi 3 kali 6 berapa? 18 ya. Nah, ingat ya, menulis struktur Lewis pakai cara apa? Cara cepat. Silakan tonton lagi di part sebelumnya. Nah, tidak usah saya jelaskan di sini ya. Karena saya sudah jelaskan di part sebelumnya. Nah, pertama jumlahkan elektrovalensinya semua. 6 tambah 18 berarti 24. Jadi ada 24 elektron valensi. Nah, kita mau lihat dulu pasangannya. Ya, caranya bagi 2 ya. Jadi ada 12 pasangan elektron. Pasangan elektron valensi. Jadi di SO3 ini saya akan tampilkan mana yang merupakan ikatan kovalen koordinasi ya. Tapi saya gambar dulu struktur Lewisnya dulu seperti biasanya. Baru nanti kita lihat cek mana sih ikatan koordinasi di sini ya. Nah, kemudian setelah menghitung elektrovalensinya, kita menentukan atom pusatnya yaitu S, baru hubungkan dulu O semua, bukan O semua ya, karena ada 3 O-nya ya. Kemudian setelah itu sudah dihubungkan semua dengan satu ikatan tunggal, maka oktetkan ya. Jadi yang bukan atom pusat, oktetkan yang bukan atom pusat, kasih oktet Ki, kasih 8 Ki ya. Nah, kita lihat berapa garis dipakai ini. Jadi kita sudah tadi menghitung elektrovalensinya ada 12 elektrovalensi, ada 12 pasangan ya. Nah, kita pakai berapa ini? 1 4 ya, 4 di sini, O di sini 8, O di sini 12. Nah, jadi sudah tidak ada lagi sisanya. Nah, setelah itu kita cek lagi kestabilannya. Atom pusat apakah sudah stabil atau tidak? Belum ya. Karena dia baru 6 elektron. Dia baru 3 garis, 3 pasangan atau 6 elektron. Sedangkan ES karena
berada di periode 3, dia tidak bisa kalau di bawahnya oktet atau di bawah 8. Dia stabil oktet atau di atas oktet, dia bisa stabil lah. Nah, saya ingatkan sekali lagi, saya tekankan lagi, dengan syarat dia harus sebagai atom pusat ya. Nah, kalau dia bukan atom pusat berarti dia harus oktet. Nah, caranya bagaimana? Masih kan caranya? Bikinkan rangkap. Betul sekali, kita bikinkan rangkap dia. Satu saja, misalnya kita bikin rangkap dari ini saja lah. Ini yang di atas, di sini kita kasih rangkap di sini supaya kita lihat apakah sudah stabil atau tidak nanti. Ya, jadi pindah, di sini pindah ya, pindah garisnya supaya stabil. Ya, nah, kita lihat di sini S atau mesnya sudah stabil ya, karena sudah ada 4 garis di sekitarnya. Jadi beginilah struktur Lewis dari SO3 ya, SO3. Nah, di sini biasanya ditanyakan di soal, mana sih ikatan kovalen koordinasi di sini? Nah, ikatan kovalen koordinasi itu adalah kita lihat dulu. Jadi kemungkinan kan cuma 3 di sini atau di sini, ya. Tidak mungkin ikatan kovalen koordinasi sebagai pasangan elektron bebas, tidak mungkin ya. Pasti dihubungkan antara atom satu dengan atom yang lain ya. Ya. Nah, kita lihat di sini, aduh terhapus, sorry. Jadi di sini tadi di sini ya. Ya. Nah, kita cek. Ya, yang perlu kita ketahui adalah poin pertama, karena kita mau cari yang mana sih di situ ikatan koordinasi, apakah ada atau tidak. Nah, pertama yang harus kita ketahui, ikatan rangkap biasanya atau secara umum biasanya tidak mungkin menjadi kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Jadi karena di sini ada rangkap, jadi tidak mungkin nih di sini, ini ikatan kovalen koordinasi karena dia rangkap. Jadi secara umum begitu ya. Di mana-mana itu kalau rangkap pasti bukan ikatan kovalen koordinasi. Nah, siapa tahu nanti ada soalnya begitu ya. Kita cek yang mana di situ. Jadi yang rangkap ini bukan ya. Nah, terus kita cek lagi yang sisanya, yang 2 ini. Nah, kita lihat di sini ada 4 garis ya. Nah, tapi bentuknya di sini hanya satu pasangan elektron yang menggabungkan antara S dengan O. Sedangkan kita ketahui bahwa O itu, coba perhatikan di O. Nah, saya tulis ulang anunya ya, konfigurasinya. Coba lihat O 8 ya, berarti 26. Artinya 6 memiliki elektrovalensi 6. Nah, coba kita lihat, cek baik-baik di sini, di lingkaran di sini, cek di sini. Nah, saya ulang. Jadi O itu memiliki elektrovalensi 6. Nah, coba perhatikan di sini dulu ya. Di 6 ini kita lihat di sini ada 3 garis ya yang tidak terpakai untuk berikatan. Artinya ada PEB-nya 3 di sekitar O, tidak dipakai untuk berikatan. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa O hanya memiliki 6 elektrovalensi, yang artinya kalau 6 elektrovalensi berarti ada 3 pasang atau 3 garis. 3 garis ya. 3 garis. Artinya kalau 3 garis, kita lihat di sini di O lagi, kembali lagi ke sini ke strukturnya. Ada 3 garis yang tidak dipakai untuk berikatan. Berarti O yang di sini tidak menyumbang elektron pada ikatan dengan S. Berarti ini pasangan elektron berasal dari S semuanya. Yang ini. Makanya dia tidak makanya ini bisa dikatakan sebagai koordinasi ya. Karena kita ketahui sekali lagi bahwa O ini memiliki 6 elektrovalensi, sedangkan ada 3 garis yang tidak dipakai
berarti ini pasti koordinasi. Ini. Nah, sama juga yang ini di bawah ini. Ini pasti koordinasi juga. Nah, koordinasi karena ada 6 elektron valensi tidak dipakai. Yang pastinya ini dari O semua ya. Dari O. Nah, yang berarti ini ikatan pasangan elektron yang dipakai berikatan antara S dan O ini merupakan pasangan elektron yang berasal dari S. Nah, jadi kalau saya tulis lebih lengkapnya lagi, saya tulis kalau ada titik-titiknya, jadi seperti begini. Jadi S, anggaplah dia titik dia kalau S ya. O berarti O dia kali misalnya. Nah, kemudian di sini titik juga kali. Sini O, yang ini yang bukan ya, yang ini yang bukan elektron valensi. Ini yang bukan ikatan kovalent koordinasi, sorry. Sedangkan ini O. Nah, jadi di sini kita lihat di sini S stabil, tapi ada 2 ikatan kovalent koordinasi ya. Ada 2 ikatan kovalent koordinasi, yaitu pada di sini ikatan kovalent koordinasi, dalam hal ini IKK. Saya singkat saja, saya tulis saja. Ini juga ikatan kovalent koordinasi. Karena kenapa? Sekali lagi karena ikatan kovalent koordinasi, ikatan kovalent yang dimana pasangan elektron yang dipakai berikatan berasal dari salah satu atom, yaitu khususnya pada konteks ini, soal ini berasal dari S. Karena tidak ada dipakai elektron dari O untuk berikatan dengan S. Ya, jadi begitu cara melihat atau mengamati yang mana di sini ikatan kovalent koordinasi, mana yang tidak. Kalau dia tertulis pada kayak begini nanti ya. Jadi soalnya biasa dalam bentuk begini ya. Tinggal kita menganalisis, mencari mana sih ikatan kovalent koordinasi di sini. Nah, biasanya soalnya seperti itu. Ya, oke. Ini mungkin bisa saya sampaikan tentang ikatan kovalent koordinasi. Untuk lebih jelasnya silakan Anda latihan lagi, cari soal-soal tentang bagaimana menentukan ikatan kovalent koordinasi. Nah, silakan Anda tanyakan jika ada yang ingin ditanyakan, komen kritik-kritiknya. Jika ada kekurangan bisa dikritik di komen di situ. Dan terima kasih jika Anda subscribe berlangganan di channel kami. Dan share ke teman-temannya yang membutuhkan, yang minat yang kimia, yang masa depannya berhubungan dengan kimia. Dan jangan lupa juga di like ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.